Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena hingga hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga perlindungan sehingga bisa mengikuti pelajaran dan melakukan berbagai kegiatan tanpa ada kurang suatu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, silakan siapkan alat tulis dan juga buku atau kertas untuk mencatat ya, karena dengan mencatat kita akan mengingat berbagai hal, terutama materi yang akan saya sampaikan nanti. Dan juga saya berpesan supaya simak video ini sampai dengan akhir supaya tidak ada yang terlewat juga. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam bab 1 ini? Jadi bab 1 ini terbagi dalam 3 subbab, yaitu subbab pertama mempelajari tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Nusantara dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian yang terakhir, memahami warisan budaya kerajaan Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu tentang budaya maritim dan kaitannya dengan proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pengertian dan budaya maritim. Kata maritim berasal dari bahasa Latin yaitu maritimus atau mer yang artinya laut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim memiliki arti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Jadi sebenarnya antar pulau itu dihubungkan dengan laut, bukan dipisahkan dengan laut. Lautan di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia tidak pernah menjadi penghalang, bahkan menjadi faktor pemersatu bangsa Indonesia. Karena kan bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa dengan banyak kepulauan. Banyak kepulauan ini dihubungkan dengan adanya laut-laut dan selat-selat tadi. Kemudian bagaimana perkembangan budaya maritim Nusantara? Tadi sudah dibahas mengenai asal kata maritim. Maritim artinya adalah laut, di mana dalam KBBI itu artinya adalah berhubungan dengan laut, pelayaran dan juga perdagangan di laut. Jadi kegiatan di laut itu tidak hanya pelayaran saja, tapi juga perdagangan. Kemudian bagaimana perkembangannya? Pada awalnya, pelayaran itu dilakukan dalam jarak dekat atau sederhana menggunakan perahu bercadik atau hanya sejenis sampan begitu. Kemudian dengan adanya pelayaran walaupun dalam jarak dekat, ini kemudian memicu adanya perkembangan teknologi pelayaran. Teknologi pelayaran itu apa saja? Ada navigasi, kemudian pembuatan kapal yang lebih canggih dan juga yang lebih besar. Kemudian berkembangnya ilmu tentang angin, musim, ataupun astronomi yang itu sangat bermanfaat bagi para pelayar. Kemudian perkembangan selanjutnya, setelah ditemukan teknologi pelayaran, maka para pelayar, para nelayan dan juga para penjelajah samudera ini kemudian melakukan pelayaran jarak jauh atau lebih ke lintas benua, misal dari benua Asia ke benua Eropa begitu. Nah, pada awal Masehi, Kepulauan Nusantara ini telah menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa Asia, terutama di India. Kita sendiri tahu bahwa Kepulauan Nusantara ini kaya akan rempah-rempah sejak dahulu kala. Nah, ini yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri mengapa India kemudian melakukan hubungan perdagangan dengan Kepulauan Nusantara pada waktu itu. Nah, kemudian apa kaitannya pelayaran jarak jauh dengan perdagangan? Nah, dengan adanya perdagangan dari hubungan dagang dan juga pelayaran, maka timbullah kebudayaan baru dalam masyarakat atau yang dikenal dengan akulturasi. Nah, akulturasinya itu antara apa saja? Antara budaya Nusantara dengan India dan antara budaya Nusantara dengan budaya Tiongkok. Karena pada waktu itu bangsa yang intens melakukan hubungan perdagangan dengan Nusantara adalah India dan juga Tiongkok. Hubungan perdagangan ini dilakukan
melalui Selat Malaka. Jadi bangsa India dan Tiongkok itu masuk ke Nusantara melalui Selat Malaka. Maka Selat Malaka itu menjadi selat yang ramai akan adanya perdagangan dan juga orang-orang asing. Kemudian dampaknya apalagi ketika sudah ramai jalur perdagangan di Selat Malaka, maka akan terjadi akulturasi dan juga masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Akulturasinya itu bisa berupa agama, kepercayaan, kebudayaan, sistem pemerintahan, dan juga nah, ada yang tahu apa nama dari gambar ini? Coba. Ya, nama dari gambar ini adalah perahu bercadik. Seperti yang saya sebutkan tadi, teknologi pelayaran sederhana itu dilakukan oleh masyarakat masyarakat sekitar pulau dengan menggunakan perahu bercadik. Kemudian bukti apa lagi yang bisa membuktikan bahwa pada zaman dahulu sudah digunakan perahu bercadik? Nah, kita bisa lihat dua relief perahu yang ada di Candi Borobudur. Itu adalah dua jenis perahu yang berbeda tetapi sama-sama perahu bercadik begitu. Jadi pada zaman dahulu, pada masa Hindu-Buddha itu juga masih digunakan beberapa perahu bercadik untuk menyeberang ke pulau-pulau. Setelah adanya pelayaran antar benua, maka akan terbentuk perdagangan internasional pada zaman kuno. Kita sendiri tahu bahwa Kepulauan Nusantara itu terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Letak ini kemudian membuat Kepulauan Nusantara itu terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional zaman kuno, yaitu antara India dan juga Tiongkok. Nah, dua bangsa ini masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara melalui Selat Malaka. Jadi Selat Malaka menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India yang berlayar melalui bandar-bandar penting di sekitar wilayah tersebut. Nah, dengan berlabuhnya kapal-kapal dagang dari berbagai bangsa membuat masyarakat Nusantara tidak dapat terhindar dari pengaruh luar. Kemudian komoditas apa yang diperdagangkan di situ? Komoditas penting yang diperdagangkan ketika itu adalah rempah-rempah, seperti yang di awal sudah disebutkan, yaitu ada kayu manis, cengkeh, dan juga pala. Nah, hubungan perdagangan tersebut diikuti pula dengan adanya pencampuran kebudayaan seperti agama, sistem pemerintahan, sosial, budaya, seperti yang di awal tadi sudah disebutkan. Nah, apa yang membuktikan masuknya agama dan kebudayaan Hindu di Nusantara? Salah satunya ada Candi Bima di Dieng, Wonosobo ya, yang memiliki kemiripan dengan gaya bangunan candi di Brihadeswarar, India. Nah, hal ini juga membuktikan bahwa ada akulturasi budaya antara kebudayaan yang ada di India dan juga yang ada di Nusantara, begitu. Dengan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Nusantara, tentu saja ada beberapa teori yang ingin membuktikan bahwa budaya dan agama Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara itu dibawa oleh beberapa golongan. Jadi ada beberapa teori juga. Yang pertama ada dari J.C. Vandler. Beliau mengatakan bahwa pembawa agama dan kebudayaan Hindu di Indonesia adalah golongan Brahmana. Para Brahmana datang ke Nusantara karena diundang oleh penguasa Nusantara untuk menobatkan raja dengan upacara Hindu. Upacara Hindunya itu disebut Abhiseka atau penobatan. Selain itu, masuknya kebudayaan Hindu yang dibawa oleh golongan Brahmana ini juga bisa dibuktikan dengan berkembangnya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa dalam prasasti. Nah, karena bahasa dan huruf Pallawa ini memang hanya boleh digunakan oleh para golongan Brahmana saja. Kemudian pendapat yang kedua itu berasal dari Majumdar yang mengatakan bahwa yang membawa agama Hindu ke Nusantara adalah para ksatria.
Jadi para prajurit India yang melarikan diri dari perang, yang kalah perang kemudian melarikan diri itu mendirikan koloni-koloni di Asia Tenggara termasuk di Nusantara. Tetapi pendapat ini belum bisa dipastikan kebenarannya karena belum ditemukan bukti arkeologis yang mengatakan bahwa ada bekas koloni di Nusantara. Kemudian yang ketiga ada pendapat dari N.J. Krom yang mengatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan pedagang atau Waisya. Jadi mereka para Waisya ini, para pedagang itu mereka kan berlayar mengikuti arah angin. Jadi arah angin itu akan berubah setengah tahun berganti arah atau 6 bulan. Nah, maka selama menunggu arah angin itu berganti selama 6 bulan mereka akan menetap di Indonesia sambil menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu dari India. Nah, peluang penyebaran agama ini juga didukung dengan adanya kedekatan pedagang dengan penguasa dan rakyat. Karena pasti penguasa dan rakyat membutuhkan pedagang untuk menukarkan barang atau menjual barang. Begitu. Jadi akan lebih mudah untuk. Kemudian ada lagi teori atau hipotesis yang dikemukakan oleh Vanler dan juga Bos. Ini namanya adalah teori arus balik, di mana orang-orang dari Nusantara sendiri itu memiliki kesempatan untuk belajar ke pusat agama India seperti Nalanda. Jadi bisa dilihat gambar di sampingnya, itu adalah reruntuhan Nalanda, pusat agama di Bihar, India. Jadi sudah runtuh sekarang. Nah, mereka para pelajar yang berkesempatan untuk belajar ke India ini memiliki peranan penting dalam penyebaran unsur-unsur budaya India ke Nusantara. Jadi karena ada juga yang mengatakan bahwa para Brahmana atau para biksu itu tidak diperkenankan untuk menyeberangi lautan. Nah, maka para pelajar ini diberikan kesempatan untuk belajar ke India. Jadi mereka yang berangkat ke India, kemudian mereka diminta untuk kembali lagi setelah selesai belajar di India, mereka diminta untuk kembali lagi ke Nusantara dan menyebarkan apa yang mereka sudah pelajari seperti itu. Jadi ada akulturasi juga antara budaya Indonesia dan juga budaya dari India begitu, karena yang menyebarkan sendiri adalah orang Indonesia. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada kesempatan ini? Kesimpulannya yaitu masyarakat Nusantara telah mengalami proses akulturasi budaya yang disesuaikan dengan karakter budaya dan masyarakat pada zaman itu. Jadi masyarakat Nusantara tidak kemudian menelan mentah-mentah apa yang mereka dapatkan, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan juga situasi Nusantara pada masa itu. Nah, di slide terakhir ini, apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, silakan kalian tulis resume dari presentasi ini. Silakan tulis di buku kalian. Tuliskan hal-hal yang menurut kalian penting saja, tidak usah semua. Jadi hal yang menarik perhatian kalian, yang teringat selalu di pikiran kalian itu apa tentang pembelajaran hari ini. Kemudian hasilnya nanti tolong dikumpulkan ke nomor WA saya, ke nomor ini, dan jangan lupa beri nama, kelas, dan juga mata pelajaran. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan ke saya atau melalui WA group juga boleh. Saya tunggu tugas-tugas dari kalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan untuk kalian. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.